Taib hadirin, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih mudah untuk menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata para ulama adalah al-muhafadzah 'alal wudu, hendaknya menjaga wudu. Menjaga wudu. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengenali kalian dengan apa? Bekas wudu. Cahaya di wajah, di tangan, di kaki, maka seorang berusaha melatih diri untuk menjaga wudunya. Setiap batal kemudian dia mengganti memperbarui wudunya. Kemudian di antaranya sabar terhadap sikap pemerintah yang zalim yang mengambil harta untuk diri mereka sendiri. Kata Nabi SAW, "Satarawna ba'di atharatan syadidatan." Setelahku kalian akan mendapati athara. Athara itu sifat sebagian pemimpin yang mereka mengumpulkan harta buat mereka, bukan untuk rakyat, tapi buat mereka apa? Sendiri. Buat untuk mereka sendiri. Kata Nabi, sabarlah hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Jadi bersabar. Terkadang ada ujian seperti itu, jangan kemudian terjadi pertumpahan darah dan yang lainnya. Habis waktu ya. Baik, silakan ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama mereka masih muslim, meskipun wa in jaru, meskipun mereka berbuat kezaliman. Kenapa? Karena Islam memandang kemaslahatan. Pemberontakan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, pertumpahan darah yang lebih banyak, kehancuran suatu negara. Oleh karenanya disuruh bersabar. Ingin mengadakan perubahan, silakan mengadakan perubahan dengan cara yang baik, dengan cara sesuai prosedur, dengan cara yang syar'i, bukan dengan pemberontakan. Saya masih ingat di awal-awal terjadi keributan di negara-negara Arab, tetangga-tetangga kita. Awal-awal terjadi kezaliman di Suriah. Banyak orang bertanya kepada para ulama di Arab Saudi. Ulama-ulama tua di sana semuanya melarang, jangan. Tapi dai-dai muda waktu itu luar biasa. Ayo marah, ayo bangkitkan kemarahan kalian. Ayo. Akhirnya sekarang yang meninggal mungkin sudah jadi 1 juta orang. Wanita entah berapa yang sudah diperkosa, anak-anak sudah berapa yang meninggal. Saya tanya sama antum, seandainya antum datang orang tanya kepada antum, Ustaz, antum jadi ustaz misalnya. Ustaz, saya tinggal di Suriah, Ustaz. Saya ingin memberontak, Ustaz. Apa konsekuensinya, apa bahayanya? Mungkin 1 juta orang meninggal kalau saya berontak. Kira-kira jawaban antum gimana? Suruh berontak atau tidak? Ya akhi, darah kaum muslimin. Mengerikan. Sekarang mereka dizalimi, kita bantu sebanyak-banyaknya. Kita doakan mereka, bantu, sudah terlanjur. Tapi awal mula tidak sembarang orang boleh berfatwa. Akhirnya apa? Orang terbunuh seperti itu. Siapa yang menolong mereka sekarang? Negara-negara Arab Saudi mau ikut campur pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masalah dunia. Masing-masing punya negara, punya koalisi, tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ya. Semua negara, lihat di Libya. Libya dulu kawan-kawan saya banyak di Libya. Dulu mereka masya Allah hidup tentram, duit banyak ya. Sekarang susah. Ya, nilai mata uang mereka jatuh. Mereka berontak terhadap Gaddafi. Gaddafi memang begitu, dia menzalimi banyak orang. Tapi tatkala dia dibunuh, sekarang terjadi apa? Susah. Tidak ada pemerintah, tidak diakui, ribut, ada dualisme pemerintahan dan akhirnya susah. Di Mesir juga demikian, di Irak juga demikian, di mana-mana demikian. Terjadi pemberontakan, kerusakan lebih banyak. Banyak teman-teman saya, doktor, lebih pintar dari saya, lebih jauh lebih pintar daripada saya. Ilmu mereka tidak bisa bermanfaat. Kata mereka, Firanda, ente enak di Indonesia bisa dakwah sana sini. Kami tidak bisa berdakwah. Sudah sampai doktor di Madinah, mau pulang ngapain? Mau pulang, ada yang saya tanya, kenapa ente nggak pulang? Kalau saya pulang, saya nggak tahu, bisa jadi saya dibunuh, saya tidak ngerti kenapa saya juga dibunuh. Mending saya ngerti kalau saya mau dibunuh, saya tidak tahu tiba-tiba orang tembak saya, keamanan tidak ada. Maka antum ini ikhwan, ya. Negeri antum ini negeri yang penuh keamanan, alhamdulillah ya. Jangan sampai gara-gara seorang emosional akhirnya memberontak, akhirnya kehancuran lebih parah, dan itu dinanti-nanti oleh orang-orang kafir. Senang, Indonesia terjadi keributan. Anda ingin merubah, silakan merubah. Kalau memang Anda tidak puas, silakan berubah dengan cara yang baik, dengan prosedur. Adapun berontak tidak benar. Baik. Yang kedua, sebaliknya, kalau Anda menemukan penguasa yang kemudian ternyata tidak sesuai, ternyata berbuat zalim, Anda juga tidak boleh mendukung mereka. Tidak boleh mendukung mereka. Sebagaimana Anda tidak boleh memberontak, Anda pun tidak boleh mendukung. Apa kata Nabi SAW terhadap Ka'ab bin Ujrah? A'adakallahu min imarati sufaha. Aku berdoa kepada Allah agar Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Wa ma imaratu sufaha? Apa itu pemerintahan orang yang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadyi. Ada penguasa-penguasa yang ada datang setelahku, mereka tidak mengambil hidayah dariku. Wala yastanunna bi sunnati, mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laisu minni. Barang siapa yang membenarkan penguasa-penguasa yang bodoh tersebut, kemudian membantu mereka atas kezaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan datang di telagaku. Jadi ingat, tidak boleh memberontak, namun juga tidak boleh kemudian membenarkan kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Kalau perkara tidak baik, ya jangan taat.
Jangan taat. Kalau perkara itu zalim, maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau kita tidak taat kepada maksiat harus merontak. Enggak juga. Ini juga tidak benar. Maka kita harus berikan nasihat kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin dan juga kepada orang awam. Si Nabi membedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang awam. Caranya sendiri-sendiri. Caranya sendiri-sendiri. Tapi nasihat harus ditujukan kepada mereka. Sebagaimana orang awam butuh nasihat, mereka penguasa juga butuh nasihat. Pembesar-besar juga butuh nasihat. Kalau antum bisa sampai kepada mereka untuk nasihati mereka, lakukanlah. Sungguh itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Karena kalau ada penguasa menjadi baik, pengaruhnya sangat luar biasa. Baik, di antaranya perkara yang bisa menghalangi seorang untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan adalah ahlul bidah. Orang-orang melakukan bidah. Apa kata Ibnu Abdul Bar, salah seorang besar dari mazhab Maliki? Beliau berkata, "Kullu man ahdatsa fid din fa huwa minal matrudin 'anil haud." Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, dia termasuk orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal khawariji, seperti orang-orang khawarij, war rawafidhi, orang-orang Syiah, wasairi ashabil ahwa, demikian juga seluruh orang-orang pengikut hawa nafsu. Wa kadzalika dzalamatul musrifun, demikian juga orang-orang zalim yang berlebih-lebihan dalam kezaliman mereka, ya. Wal mu'linuna lil kabair, demikian juga orang-orang yang melakukan dosa besar tapi terang-terangan, bangga zina, bangga dengan zinanya, bangga dengan minum khamrnya, ya, bangga dengan korupsinya misalnya, ya. Maka ini orang-orang ini yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar juga tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan alhamdulillah banyak dari kaum muslimin yang tidak seperti ini. Memang kita bermaksiat tapi tidak sampai pada derajat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pengajian kita selesai. Tidak usah pertanyaan ya. Ada yang bertanya? Enggak ada kan? Alhamdulillah.